Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama mahasiswa dari Rumah Yatim, Ois, kemudian Seni dan Rika ya. Coba masing-masing dari mana aja, Ois? Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Saleh. Saya juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Saleh. Saya dari Kedokteran Universitas Syahkuala. Oke, mereka adalah anak-anak dari rumah yatim yang lagi sekolah di kedokteran yang beberapa hari ini dalam liburan semester ya, ini kan ikut program-program kesehatan yang diadakan di rumah yatim, baik yang di daerah dan kemudian juga di klinik yang rumah yatim, dimana di situ kita banyak mengasesmen pasien ya, belajar dari per kasus ya, kemudian kita diskusikan ya kan, ya walaupun itu memang banyak yang kasus yang memang advance yang ini kasusnya cukup sulit, tapi kan itu kan sebagai brainstorming ya untuk dan kalau dari Marika Seni itu apa yang kalian rasakan setelah ketemu jadi dokter terus dibilang Bu dokter gitu, coba kira-kira dari mulai dari Ois itu apa yang harus rasakan? Ois rasakan sama apa? Yang ini yang jumpa-jumpa langsung sama pasien, baik yang di daerah kemarin kan kita mengadakan beberapa, sama yang di klinik kan kita bersama-sama memeriksa, menganamnese ya kan, mencari tahu gitu loh, berkomunikasi sama keluarga. Apa yang Ois rasakan gitu? Kalau yang Ois rasakan selama pertama kali nggak dibilang Bu dokter? Iya, pertama kali dokter pertama kali. Jadi gimana rasanya? Yang pertama kali dirasakan itu bangga ya dok, dan juga merasa berguna untuk orang lain, menolong orang lain. Kemudian apa secara keilmuan tuh yang kalian sudah dapatkan di teori gitu kan, kemudian di sinilah kelihatannya. Jadi sepertinya kayaknya ada koneksi yang terputus yang bisa sebenarnya kita sambungkan kan, karena kan yang dipelajari kan kalian kan belum sampai ke taraf koasisten ya, ya kan, belum koskap ya gitu kan, jadi masih teori di tutor skillet ya, skillet kan masih manikin. Nah di sini kan live ya gitu kan, jadi rasanya berbeda ya, yang sangat berbeda ya. Kalau Seni rasanya gimana? Kalau saya sih ngerasa jadi ilmu yang udah kita pelajari di kampus kan hanya teori gitu kan. Ketika kita sekarang langsung terjun gitu ke pasien, ya lebih nempel lagi gitu untuk menguatkan ilmu-ilmu yang udah disampaikan di kampus. Jelas ya? Iya. Nampak bedanya kan? Iya betul. Rika juga seperti itu? Iya, atau teman lagi? Bahagia gitu. Terus selama kegiatan apalagi ini dibilang ibu dokter. Iya. Amin gitu kan supaya lebih dicepatkan. Jadi terus apalagi terus Rika rasakan? Rika dapat ilmu baru gitu kan, langsung menghadapi pasien-pasien di sini. Gitu, tapi ada shock ya? Iya, ada shocknya juga. Dapat 20-an pasien gitu kan, belum lagi waktu pas di daerah itu nanti juga seperti itu ya kan. Udah belajar gimana mempergunakan tensi kan, udah ya? Langsung kan ke pasien ya sekarang ini kan. Biasanya kan ke teman-teman aja kan gitu kan. Jadi benar ke orang yang sakit gitu. Kemudian apalagi yang ketemu yang aneh-aneh ya, tadi banyak sekali ya kasus-kasusnya. Jadi kira-kira kalau Ois itu kalau lihat selama sekolah ini apa cita-cita Ois ini nanti spesialisnya gitu loh. Kok sekarang cita-cita jadi dokter memang udah masuk kedokteran kan. Nah ini ya kalau cita-cita dari Ois, kalau cita-cita yang sekarang insya Allah maunya psikiatri ya, dokter psikiatri. Jadi memang kan amin ya amin. Jadi kan kalau psikiatri itu kan itu banyak dibutuhkan, apalagi di rumah yatim itu kan kita punya sekolah ya. Itu kan Ois juga sama Seni sama Rika kan dari sekolah Alfitra ya juga ya kan. Berarti kan itu kan nanti akan bisa mengaplikasikan ini hasil dari
sekolah psikiatri itu untuk ke anak-anak sekolah, ke anak-anak asrama. Di mana asrama kan ada 40, sekarang ini 40, mungkin kalau 5 tahun lagi insya Allah kan makin bertambah ya kan. Kalau Seni yang Saya kemarin ini itu ingin tuh spesialis anak karena saya ini suka anak-anak jadi di rumah yatim, Iya. namanya juga rumah yatim dan Bu apa ya. iya Kasus tadi satu harinya dari 20 cuman yang dewasa 2 ya. dua Semuanya itu Iya. 25 semua itu kan Banyak anak-anak ya gitu dengan keadaan yang penyakit bawaan lahir ya kan gitu kan. Ada yang nggak punya anus, ada yang kepalanya besar hidrospalus ya kan gitu, ada yang kelainan jantung ya kan gitu, ada yang ini Down syndrome ya kan gitu kan. Kalau Rika sendiri inginnya jadi spesialis obgyn, dokter. Obgyn, obstetri dan ginekologi, berarti ibu kandungan ya kan gitu kan. Apa yang membuat Rika tuh kepengen jadi kandungan? Sama Rika juga salah satunya suka anak-anak juga, dokter. Jadi itu Senang kan lihat anak-anak. jadi nanti berkolaborasi lah ya kan. sudah melahirkan Iya. Dan yang paling penting tadi kalau misalnya dokter obgyn itu seperti tadi kan banyak kasus anak. Jadi Rika tuh lebih termotivasi untuk memberikan edukasi ke anak ibu-ibu yang hamil atau bahkan yang baru menikah, bagaimana persiapan untuk menghadapi kehamilan itu kan dengan gizi yang baik, pemeriksaan yang teratur, kemudian jangan kita lupakan juga selain juga dari bidang medis itu kan kita harus tetap menjaga yang namanya norma-norma agama ya kan gitu kan ya, hukum-hukum yang di agama itu tidak boleh kita lupakan kan gitu kan. Misalnya nanti diajarkan bagaimana cara kalau anak-anak tuh nanti mentahnik. Belum tahu ya, nanti kita ini kan teknik itu nanti dimasukkan sesuatu kurma biasanya di kemudian nanti kalau yang yang baru lahir tuh nanti minta diazankan kan gitu bagi yang Islam ya kan. Kemudian bagaimana menghadapi waktu sakit, waktu melahirkan itu, bagaimana nanti si ibunya jangan menjerit, jangan yang kata-kata yang tidak berguna ya gitu kan, malah itu ya keluar istighfar ya kan, berdoa ya kan, minta pertolongan dari Allah seperti itu. Nanti kalau orang yang psikiatri nanti misalnya kalau pasien-pasiennya itu banyak yang kira-kira mungkin ada gangguan kepribadian, itu mungkin kita bisa mixkan bahwa kita itu akan butuh nanti si pasiennya itu kita ajarin untuk meruqyah diri sendiri ya kan, dengan mendekatkan diri ke Allah kan, itu kan berarti dia akan lebih tenang. Nanti gangguan itu insya Allah pelan-pelan itu akan berkurang kan, itu kan banyak ya kejadian seperti itu kan gitu. Jangan sampai itu akhirnya gangguan kepribadian itu menjadi gangguan jiwa yang ini ya yang berat kan. Kemudian saya sih berharap ya sebagai ini konsultan kesehatan dari rumah yatim ya, sebagai guru, sebagai yang senior dari kalian itu berharap itu kalian itu bisa menjadi panutan, karena ini kan kalian ini kan angkatan yang pertama ya bisa dibilang untuk di rumah yatim. Jadi kalian sebagai girohnya, sebagai inspirasi, sebagai teladan. Nah karena kalau sebagai teladan itu harus kita tunjukkan bahwa kita itu ya layak jadi panutan. Sebagaimana dulu saya juga di Unpad juga kan jadi perempuan pertama di Budha Sarapi, saya harus jadi panutan. Jadi sekarang adik-adik kelas itu tidak bisa mengatakan kalau dia berbuat jelek, ya dia tidak bisa mengatakan bahwa itu ditirunya dari senior. Nah, kalian harus seperti itu. Berarti harus akhlak kalian jaga. Kemudian kalian harus bisa berjiwa sosial. Karena kan kalian lahir dari rumah yatim dan akan kembali untuk rumah yatim, dan kalian itu jadi sebagai panutan dan juga untuk melindungi adik-adik kalian. Itu kan istilah kan dalam kita nggak tahu kedepannya bagaimana ya kan gitu kan. Kalau seorang dokter ataupun orang yang pintar tidak punya akhlak gitu kan, karena orang pintar itu banyak
Tapi orang baik itu pilihan dan kita harus memilih menjadi orang baik insya Allah ya kan gitu kan. Dan kalian harus punya integrasi yang kuat ya kan gitu kan, bahwa dokter yang integritas itu adalah dokter yang mantap gitu ya, yang punya pendirian, yang punya loyalitas yang tinggi terhadap rumah yatim ini supaya membangun ke depannya suatu untuk adik-adik kalian ya kan. Kemudian saya rasa nanti besok-besok juga kita akan mengadakan diskusi yang tadi yang kita lakukan, yang 25 nanti kasus per kasus nanti kita lakukan pemaparan lagi ya kan. Tugas yang saya kasih nanti ditolong dicari, besok kita diskusikan untuk secara ininya kan. Masih ingat kan foto-foto udah kita simpan ya kan. Itu saya yakin kamu boleh jumpai saya ya kan 5-10 tahun lagi ya kan gitu kan, bahwa apa yang kamu ingat pertama kali di sini itu tidak akan bisa kalian lupakan. Dan jauh itu pengalaman itu lebih berharga daripada kalian baca buku yang segini. Karena itu bisa hilang sebentar aja. Kenapa begitu? Karena indera mata kita, indera telinga kita, indera mulut kita itu bersatu untuk melakukan asesmen tadi terhadap pasien-pasien itu berbeda daripada kita baca, kita cuma pakai indera mata, kita nggak pakai indera mulut kita nggak pakai indera pendengaran kita. Jadi ini kan dia live ya, yang 4 dimensi. Kalau buku kan cuma 1 dimensi atau 2 dimensi gitu, 2 dimensi ya buku gitu. Jadi gitu ya. Nanti tetap semangat, insya Allah nanti kita dalam pertemuan tiap di bulan semester akan kita lakukan, mungkin baik nanti di Bandung kah, atau nanti di Medan kah, atau bahkan nanti saya yang nanti akan ke Aceh karena nanti kan juga saya ketemu sama teman saya. Oke? Jadi untuk hari ini kita sudahkan dulu kegiatan kita. Besok kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.